Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 10. Untuk pertemuan kita akan bahas sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Lihat bagian di sini, ini adalah bagian sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Pertama, kita akan bahas pengertian sosiologi. Yang kedua, kita akan bahas objek sosiologi. Ketiga kita akan bahas sosiologi sebagai ilmu. Keempat, kita akan bahas lahirnya sosiologi. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Menurut Pitirin Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari aneka macam gejala sosial, gejala ekonomi, moral, keluarga, agama, dan lain-lain. Hubungan antara gejala sosial dan gejala non-sosial, serta ciri-ciri umum semua jenis-jenis gejala sosial. Menurut Roger Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Ketiga, menurut William Ofgum, sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Menurut Van Dorn dan Lammers, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Keenam, menurut Sulaiman Sumardi, sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Menurut Suryono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, empiris. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Ketiga, kumulatif. Disusun dari teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori lama. Keempat, non-etis. Artinya, pembahasan suatu masalah tidak mempertimbangkan baik dan buruk, tapi bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara mendalam. Hakikat sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, sosiologi adalah ilmu sosial karena mempelajari gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, objek yang dipelajari dibatasi pada apa yang terjadi sekarang, bukan pada yang seharusnya terjadi. Berarti sosiologi
bersifat bukan normatif. Yang ketiga, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni, tetapi dapat pula menjadi ilmu terapan. Keempat, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang abstrak. Artinya, yang menjadi perhatian adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat secara menyeluruh. Kelima, sosiologi berusaha menghasilkan pengertian dan pola-pola umum manusia dan masyarakatnya. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip dan hukum-hukum umum dari interaksi manusia serta sifat, bentuk, isi, dan struktur masyarakat. Keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, artinya mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada interaksi antar manusia. Sejarah perkembangan sosiologi. Menurut Berger and Berger, sosiologi terjadi karena adanya ancaman terhadap tatanan masyarakat yang selama ini ada. Menurut Erlayen Dekker, sosiologi lahir karena adanya perubahan jangka panjang, yaitu yang pertama, revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua, tumbuhnya kapitalisme. Ketiga, reformasi Martin Luther. Keempat, meningkatnya individualisme. Dan kelima, berkembangnya kepercayaan terhadap diri sendiri. Menurut Richter, melihat perkembangan sosiologi terkait dengan revolusi politik. Yang kedua, revolusi industri dan kapitalisme. Ketiga, munculnya sosialisme. Keempat, urbanisasi. Kelima, perubahan keagamaan. Dan keenam, lahirnya ilmu modern. Agus Comte melihat adanya perubahan sistem pemerintahan menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat, sehingga menurutnya ilmu sosial perlu untuk menjadi sebuah ilmu sendiri. Comte menyebutnya sosiologi dari sosius dan logos.